Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahyar Muhnizir Kiat dan selamat datang jika kalian baru menonton. Nah, kalian sudah dapat nih tujuan kalian habis SMA nak kemana? Nggak dapat belum? Universitas atau sekolah setelah SMA, sekolah tinggi atau mau langsung bekerja, nah begitu. Tapi ini fokus ke sekolah setelah SMA kan. Kan setahu kita ada institut, ada universitas, ada politeknik, ada sekolah tinggi. Nah, itu semuanya bedanya apa tuh? Tahu gak? Nah, di sini kita akan bahas lebih detail soal perbedaan antara politeknik, institut, universitas, dan sekolah tinggi. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk. Pertama, politeknik. Politeknik itu lebih fokus ke praktek. Oke, politeknik itu menekankan pendidikan terapan dan keterampilan praktis dibanding ke teori. Jadi lebih fokus ke pelatihan teknis. Makanya rata-rata jurusan yang ada di politeknik itu lebih ke praktek juga kan. Sebab katanya 80% praktek sama 20% teori. Program-program yang di politeknik ini lebih spesifik dan lebih terfokus ke satu bidang. Beda dengan universitas yang lebih umum. Mereka memiliki kurikulum yang didesain untuk mempersiapkan lulusan langsung masuk ke dunia kerja. Makanya ini bisa dibilang SMK-nya sekolah tinggi. Kalau SMK itu pas jenjang SMA sederajat, kalau politeknik itu kayak SMK jenjang universitas sederajat. Nah, politeknik juga biasanya sering berkolaborasi atau agak punya kerjasama ketat dengan perusahaan atau industri yang menyediakan pengalaman praktis bagi mahasiswa. Jadi politeknik ini cocok buat kalian yang pengen cari pengalaman langsung bisa bekerja gitu. Jadi bisa nggak cuman teori, jadi ini benar-benar SMK-nya sekolah tinggi gitu. Oke, lanjut aja kita ke universitas. Universitas ini memiliki pendidikan yang lebih luas dan umum. Seperti kita tahu, aneh kan kita ambil UI gitu, ada fakultas kedokteran, ada fakultas teknik, fakultas bisnis, manajemen, lain-lain, seni atau gimana. Jadi universitas ini lebih umum. Nah, ini bisa dibilang kayak sekolahnya kita lah, ke SMA gitu kan. SMA kan ada semua mapel. Oke. Ada mapel IPA, IPS, habis di mapel IPA ada banyak, ada mata pelajaran wajib gimana-gimana. Jadi di universitas ini juga menawarkan berbagai program studi di berbagai disiplin ilmu. Jadi banyak prodi-prodi di di universitas dibanding dengan yang lain-lain. Di universitas ini lebih fokus kepada penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dibanding dengan praktek. Jadi ini lebih fokus ke penelitian daripada untuk menjadi pengalaman doang. Jadi di universitas lebih menekankan pendidikan teoritis dan konseptual dibandingkan dengan pendidikan praktis. Oke, kita lanjut aja ke institut. Nah, untuk institut biasanya ini lebih fokus ke bidang tertentu atau lebih terbatas gitu. Andai kan kita lihat Institut Teknologi Bandung, itu lebih fokus ke teknik dan teknologi. Ada beberapa juga ada desain, ada beberapa. Jadi fakultas yang ada di institut ini itu gak sebanyak yang di universitas. Tapi hal yang di institut ini terkadang dia lebih mendalam gitu. Jadi kalau kalian pengen belajar teknik contohnya atau pengen belajar teknologi, itu lebih bagus di institut daripada di universitas, sebab institut tuh emang khusus di bagian situ. Nah, di institut juga bisa memberikan pendidikan tingkat lanjut seperti magister atau S2 dan dokter atau S3. Jadi emang sebagian universitas tidak ada bagian di situ tuh. Jadi ini lebih mendalami ke bidang tersebut.
Sama institut biasanya juga lebih kecil daripada universitas, dikarenakan ya emang sebab fakultasnya sedikit dan lebih mendalami fakultas yang sedikit itu. Dan institut juga sama seperti politeknik, memiliki hubungan yang erat dengan industri dan riset-riset sesuai dengan yang ada di institut tersebut. Next, sekolah kedinasan. Sekolah tinggi kedinasan. Pertama, ini beda dengan yang 3 sekolah tersebut. Yang 3 sekolah tersebut itu diatur sama dipegang sama Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ini kedinasan itu diatur sama kementerian masing-masing. Andai kan STAN sama kementerian ini, IPDN sama kementerian ini, dan STIN sama kementerian ini. Dan materi yang ada di STAN itu lebih fokus ke pendidikan dan pelatihan untuk pelayanan publik dan pemerintahan. Jadi kita dilatih untuk jadi pegawai nih. Langsung cara melayani ini, sama sekolahnya biasa juga gratis sekali masuk, beda dengan yang lain. Yang lain ada jalur gratis juga, tapi mayoritas jalannya berbayar. Lanjut, fokus pada pengembangan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan di sektor publik. Jadi kedinasan ini kayak sekolah untuk pelatihan buat bekerja nanti di pemerintahan. Program-program yang ada di kedinasan ini beragam. Ada administrasi publik, kebijakan pemerintah, atau ke bidang-bidang terkait lainnya. Oke, anak kedinasan juga itu udah sekolah gratis kan, dapat uang saku. Nah, mereka nanti diberikan kesempatan buat magang di lembaga pemerintahan. Lalu setelah mereka lulus, mereka langsung jadi PNS. Nah, ini enaknya orang-orang bilang kan, sebab sekali lulus langsung dapat kerja. Ya begitulah. Oke, saya harap semua sudah lengkap itu perbedaan antara sekolah-sekolah tinggi. Saya harap video ini bermanfaat. Jika ada masukan bisa komen di kolom komentar. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.